leukemia gitu kan. Dan ginjal. Gagal ginjal. Dan ginjal. Ginjal. Kalau untuk di Bengkulu yang ditangani hanya ginjalnya. Karena tidak ada kan spesialis. Itu pun ginjalnya nggak ada spesialis kan. Itu udah berapa lama? Kalau leukemia dari umur 5 tahun. Udah lama berarti ya. Kalau ginjal ini baru 1 tahun ini. 1-2 tahun. Dipanggil dulu anaknya. Bang, abang, babang, ini Pak. Maaf ya, lupa ya. Oh ini kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10. Sekolah di mana? SMA 3. SMA 3 sini. Jadi apa? Dari leukemia itu udah dari 5 tahun. Dari umurnya 5 tahun. Dari umur 5 Sudah tahun. terdeteksi, waktu itu hanya terdeteksi anak ini punya penyakit bawaan leukemia waktu itu ya. Terus pernah dilakukan kemo umur sekitar 6 tahun, 2-3 kali. Habis itu sudah selesai, katanya sudah membaik, belum masuk ke tahap 1, belum. Alhamdulillah waktu itu karena dikasih obat terus kan. Waktu itu obatnya ada 2 macam, obat herbal sama obat kimia. Kita hentikan kimia, herbalnya lanjut. Habis itu tidak ada lagi. Katanya sih alhamdulillah tidak ada pengobatan alternatif lain waktu itu. Habis itu kita pergi ke Bengkulu kan. Habis itu tidak ada lagi, terus nggak lama ya Bang ya. Pas SD mulai udah ada. Nah dia tuh naik stadiumnya waktu itu, naik ke 1. Saya udah kaget pas itu. Nah pas dia kelas 6 tuh udah mulai drop. Rupanya waktu dia kemo yang waktu dia masih balita itu ada kerusakan akibat kemo itu di ginjalnya. Kan akibat kemo itu kita nggak tahu, nggak paham. Terus ditambah asupan makanan yang kurang baik, terus obat juga yang mungkin ada yang salah gitu. Akhirnya lanjut ke ginjal. Awalnya ginjalnya di kelas 5 SD sampai 6 SD nggak terlalu terdeteksi. Pas dia 1 SMP sudah mulai agak berbeda. Sudah lain, naik turun. Saya pikir mungkin ini, tapi di sini tidak ada kan obatnya, yang mau dari kankernya. Waktu itu masih kanker. Kita masuk ke leukemianya, tapi tidak ada. Kita ambil obat dari Jakarta, tapi untuk ke Jakarta kan karena biaya nggak ada, jadi kita fokusnya herbal terus. Tapi alhamdulillah masih stadium stuck di situ. Karena di sini kan nggak ada. Stadium berapa? 1. Mudah-mudahan kita. Kalau buang air kecil lancar. Lancar, memang di kencing itu ada busanya gitu. Itu karena akibat ginjal tadi. Berbusa gitu ya. Ya kalau ginjal gitu. Nggak sakit nggak? Enggak sih. Kan efeknya di sakit pinggang doang. Ginjal. Sakit pinggang. Jadi jadi lepas dari kanker tadi ya Pak. Lepas dari kanker tadi, larinya kini justru di ginjal. Kankernya tidak mungkin pengaruh juga, tapi sekarang nih kalaupun dikasih asupan makanan atau konsumsi obat yang dia konsumsi setiap hari, ini kan obat yang dia konsumsi setiap hari. Itu ini yang saya kalau malam itu suka, ini yang agak lebih mahal kan, ini yang kadang di Bengkulu nggak ada, kalaupun ada juga harus lebih mahal kan. Terus kalau misalnya dia kencing atau apa, taruhlah masih mendingan. Tapi kalau misalnya obatnya habis, kita nggak beli, udah mulai Pak kaki bengkak, ini mukanya udah mulai karena ada beberapa obat yang kan habis dan nggak ada kan gitu. Dan yang dokter minta itu sekarang, kalau kami sih ya terserah orang rumah, terserah anaknya. Tapi kalau saya sih ya mungkin dukung aja. Nah itu yang penting yang terbaik buat dia aja. Ya minimal kita udah lumayan banyak ya untuk galang dana orang-orang yang sakit ya. Memang kita fokusnya galang dana untuk orang sakit gitu kan. Jadi kalau memang setuju ya kita galang dana, tapi kita nggak bisa menjanjikan besar. Tapi biasanya ada lah minimal untuk biaya obat dia,
nanti kalau saya senggang, saya akan bikin akun galang dana dia sendiri bisa galang dana untuk dirinya sendiri bisa. Dan itu banyak yang berhasil. Orang dari Bengkulu ini banyak berobat ke RSCM, itu nggak punya rumah di sana, tinggal di rumah singgah, kebutuhannya banyak, dan mereka nggak bekerja, mereka bergantung dari akun galang dana itu tadi. Nanti saya ajarin dia. Cuman kalau sekarang ini belum bisa saya bikin karena sudah malam kan, besok saya juga harus kerja. Dan kemudian kami dalam hal ini dari tim Peduli Muslim ini pure murni, nggak ada udang di balik batu. Maksudnya itu kami bukan partai politik. Atau kalau kadang kan orang ini bantu nih, tapi yang ente nyeblos kami enggak gitu, karena kami bukan partai politik, bukan yang butuh suara kepada masyarakat, enggak. Kami memang pure murni pada dakwah sosial kayak gitu kan. Kemudian dan tim kami juga enggak mencari keuntungan di sini. Berapa ada hasilnya berapapun gitu, nanti kami serahkan gitu. Tapi nanti pas penyerahan kami juga minta foto gitu bahwa ini sudah diserahkan. Jadi donatur kami tahu ini sudah diserahkan di sini. Nah, sebenarnya kadang banyak juga ini kenapa ya gimana lagi, kita kan galang dananya di medsos kayak gitu. Nah, donatur kita itu 99% di medsos gitu. Karena kalau kita ini biasanya kalau offline itu kan kecil peluangnya, cuman kalau kita di medsos insya Allah bisa gitu. Nah, kami biasanya paling seminggu gitu, kami butuh waktu seminggu galang dana, berapapun hasilnya nanti kita serahkan ke sini insya Allah. Dan kami juga sekali lagi nggak cari keuntungan di sini karena saya juga guru, beliau ini juga kerja di dinsos gitu kan. Artinya kawan-kawan kami itu tidak ada satupun yang cari makan di dalam bentuk galang dana ini, nggak ada. Nanti donasi kita berapa jumlahnya mau lihat nanti adik lihat aja di Facebook ya, tim Peduli Muslim Bengkulu. Nanti lihat ada Facebook itu ada Peduli Muslim Bengkulu, lihat aja. Semua ini transparan Pak. Siapa yang nyumbang, siapa yang ngasih, semua donaturnya udah di situ. Tapi ada sebagian donatur itu nggak mau diketahui namanya. Ke rekening siapa? Rekening saya. Tapi semua donatur ada di sana. Berapa jumlahnya? Nanti bisa juga lihat kan, like aja gitu kan, like Peduli Muslim Bengkulu, nanti lihat di situ ada program-program kita, diantaranya begitu. Nah, mungkin 1 minggu ke depan kita akan galang dana, berapapun hasilnya yang kita serahkan, karena kita juga nggak bisa lama, karena di belakang kita ini udah banyak yang antri juga. Ini kebetulan kemarin Kang Salman menyampaikan, ya sudah nanti kita masukkan ini dulu, minggu depannya kita pindah lagi karena ada banyak orang yang antri di sini gitu kan untuk kita bantu. Itu aja sih sebenarnya. Saya ini juga gimana lagi Pak, bingung banget. Dan muter kesana terang aja. Sayangnya untuk waktu tidurnya sedikit Pak. Siang saya parkir, malam saya jaga malam. Di mana kalau tidak malam? Di sini. Di komplek ini. Nah, itu waktu tidurnya sedikit makanya. Jadi dia serahin semuanya ke saya. Jadi baik buruk anak tuh gimana perkembangannya, ya dia fokusnya cari uang. Saya atur dia gimana gitu. Tapi saya lihat karena kebutuhan itu kesini kok semakin besar. Ya. Sedangkan kami udah berusaha semua kan. Saya yang sehat berusaha, suami saya berusaha, anak saya yang sendiri yang sakit pun sudah ikhtiar juga dia kan, dia nggak diem. Makanya orang tuh bilang gini, iba sama dia, tapi ibanya tuh ujungnya hujat Pak. Paham Mbak? Iya. Mereka tuh bilang, kasihan kok anak yang sakit disuruh kerja. Dari mereka sendiri tidak ada solusinya gitu. Nah mereka bilang gitu, itu yang saya dengar Pak. Mereka bilang anaknya yang sakit, tapi disuruh kerja. Anaknya sakit, tapi disuruh hujan-hujanan, panas-panasan. Kalian nggak tahu apa yang ada di rumah ini. Kalian nggak tahu kebutuhan apa yang diperlukan. Anak saya nggak mau berpangku diam karena dia tahu apa yang ada, yang dia butuhkan. Saya sampai bilang, nah, ya, dia bilang, nggak
selalu nggak perlu didengar. Cukup kalau mama dengar aja tapi nggak perlu dibalas. Karena yang tahu kita ya kita. Ya, yang jalani kehidupan kita ya Terus kita. dia bilang juga, kalau abang cuma diam, nahan rasa sakit, tapi tidak bekerja, andai Allah ngasih abang kesembuhan, abang bukan pribadi yang cengeng. Iya. Itu yang dia bilang, maka saya langsung, oh, anak saya yang sakit aja bisa begini, kenapa saya yang tua ini yang masih dikasih Tuhan sehat, nggak mau berusaha lebih gitu loh. Oh, iya. Gitu. Makanya saya bilang, udah nak, coba nak, abang malu nggak? Coba aja mak, pakai. Toh ini kan nggak sebentar, panjang mak. Mudah-mudahan siapa tahu besok ini berobat, balik lagi ke Jakarta, abang sakitnya lebih baik lagi, maksudnya lebih enggak tambah parah, ada kemajuan yang ke lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nabiyya ba'da wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat The Salman Channel, itu tadi cuplikan di saat kami mengunjungi salah satu orang yang kita ingin bantu. Dia ini menderita leukemia dan gagal ginjal, ya, ginjalnya dua-duanya udah kena. Jadi mereka ini salah satu anggota KPM PKH yang suaminya kerja sehari-hari itu sebagai juru parkir. Nah, anaknya ini sebenarnya ini udah 1 tahun, semestinya 6 bulan itu sudah dirujuk ke dokter, ke RSCM kembali. Namun karena COVID dan terkendala biaya, akhirnya mereka mengundurkan hingga ini udah hampir 1 tahun belum rujuk kembali. Nah, kita dilaporin, saya sebagai pendamping dilaporin oleh Ibu KPM ini bahwasanya anaknya begini dan akhirnya kita dengan tim Peduli Muslim Bengkulu, alhamdulillah mereka mau membantu untuk memberangkatkan Ananda Apriyadi ini, sehingga terkumpul beberapa biaya, artinya dari para donatur yang sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, sehingga ibu ini kemungkinan besar insya Allah akan berangkat sesegera mungkin ke Jakarta untuk membawa Ananda Apriyadi ini. Kepada para donatur kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Cuma Allah yang bisa membalas kebaikan kalian. Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat keluarga kalian dan selamat sampai di dunia dan akhirat. Ini ada cuplikan sedikit dari Ustadz Sadan di saat ia ingin memberikan donasi ke rumah Ibu Fitria ini, dan sebelumnya itu kepada Ustadz Sadan kami persilakan untuk komen sedikit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadan Eri dari tim Peduli Muslim Bengkulu. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 November 2020. Sore hari ini kita mau menyerahkan donasi untuk Ananda Apriyadi yang qadarullah dia ini penderita leukemia, kemudian sakit ginjal, harus minum obat atau pil sebanyak 14 butir sehari. Itu udah dijalankan beberapa tahun ini, dan rencananya dia ini juga mau berobat ke Jakarta, jadi kita bantu semampu kita. Jadi tim Peduli Muslim Bengkulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu Ananda Apriyadi ini. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua, dan kami ucapkan ribuan terima kasih karena para donatur sampai saat ini masih membantu tim Peduli Muslim Bengkulu dalam melaksanakan galang dana untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, yang mereka sakit namun tidak mempunyai biaya untuk berobat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada bapaknya? Di
Assalamualaikum Pak, yang kemarin datang. Ya, dia bawa mobil. Assalamualaikum. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini buat perkembangannya, dan bagi para muhsinin yang ingin ikut membantu juga itu bisa bergabung dengan tim Peduli Muslim Bengkulu, dan insya Allah kita akan berbagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Sekali lagi barakallahu fikum kepada para donatur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua dengan harta yang diberkahi, anak-anak yang diberikan kesehatan, semoga makin banyak amalnya dan makin panjang umurnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.